kembali menjelajah hutan purba Borneo sendirian. Di antara cahaya matahari yang menembus ranting, suasana terasa tenang, tapi penuh tanda tanya. Setiap langkah membawa aku ke sudut hutan yang belum pernah kusentuh sebelumnya. Di perjalanan, aku menemukan beberapa jenis buah hutan, warnanya mencolok. Tak jauh dari situ, kulihat jamur tumbuh di tanah yang tandus. Bentuknya unik, seolah menjadi bagian dari kehidupan yang tersembunyi di dalam hutan ini. Aku juga menemukan daun hayati, daun yang sejak dulu dipercaya memiliki kegunaan bagi penduduk setempat. Semua ini adalah bukti betapa kayanya hutan Borneo, bukan hanya keindahan, tapi juga sumber kehidupan. Tempat ini membuat kita sadar betapa kecilnya kita di hadapan alam. Jika kalian ingin tahu apa lagi yang tersembunyi di dalam hutan ini, ikuti perjalanan ini sampai akhir. Dan jangan lupa, masih banyak rahasia yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Di pagi yang cerah, di balik pepohonan yang rimbun, aku mulai melangkah perlahan menyusuri hutan purba Borneo. Sinar matahari menembus sela dedaunan, membentuk garis cahaya yang terasa hangat di antara kabut pagi. Di balik semak dan gugusan kayu yang tumbang, kehidupan hutan perlahan menunjukkan dirinya. Setiap suara burung, setiap gerakan angin, seperti memanggilku untuk semakin masuk ke dalam. Hutan ini bukan sekadar pemandangan, tapi perjalanan yang membawa rasa penasaran tanpa akhir. Dan pagi ini, aku siap mengikuti kemana alam akan membawaku. Di balik tumpukan daun yang lembab, aku menemukan sebuah jamur tanah yang tumbuh langsung dari lapisan serasa hutan. Struktur tubuh buahnya terlihat kompak. Permukaan atasnya bertekstur, seolah dilapisi zat pelindung alami untuk mempertahankan kelembapannya. Dari bentuk tudungnya yang cenderung bulat dan berwarna gelap, jamur ini kemungkinan termasuk dalam kelompok Agaricomycete, salah satu kelas jamur besar yang banyak tumbuh di lantai hutan tropis. Beberapa jenis dalam kelompok ini memiliki tubuh buah yang berwarna gelap karena mengandung pigmen pelindung dan sering ditemukan pada serasah yang lembab. Tak lama kemudian, aku menemukan buah durian langka ini. Bentuknya masih hijau dan berduri rapat, tumbuh di lantai hutan purba Borneo. Dilihat dari karakter fisiknya, buah ini kemungkinan termasuk dalam genus Durio. Di Kalimantan, terdapat beberapa jenis durian hutan seperti Durio cutejensis, Durio grevolens, hingga Durio dulcis yang dikenal sebagai durian liar dengan aroma dan warna yang sangat khas. Buah yang kukenal ini memiliki duri panjang yang tersusun rapat dan struktur kulitnya cukup keras. Ciri yang biasa ditemukan pada durian hutan yang belum matang sempurna. Menariknya, spesies durian liar di Borneo memiliki variasi warna daging buah mulai dari putih, kuning, bahkan merah, tergantung jenis spesiesnya. Secara ilmiah, durian hutan juga merupakan bagian penting dari ekosistem karena menjadi sumber pakan bagi satwa liar serta membantu proses penyebaran biji melalui hewan pemakan buah. Tidak lama setelah berjalan, aku menemukan hewan kecil ini. Dari bentuk tubuhnya yang bersegmen dan jumlah kakinya, hewan ini kemungkinan termasuk kelompok kaki seribu atau Diplopada. Warna hitam dengan corak oranye seperti ini biasanya berfungsi sebagai peringatan alami kepada predator. Karena beberapa spesies mampu mengeluarkan cairan kimia untuk melindungi diri, meskipun terlihat sederhana, kaki seribu memiliki peran penting sebagai pengurai sisa-sisa daun yang kemudian menjadi nutrisi bagi tanah. Jadi, tanpa disadari, makhluk kecil seperti inilah yang ikut menjaga keseimbangan hutan purba Borneo. Dan aku pun lanjut berjalan, kini menyusuri aliran air yang mengalir di antara bebatuan kecil. Kakiku basah terkena cipratan air dingin, sementara suara aliran sungai kecil itu menambah kesunyian hutan yang menegangkan. Setiap batu yang kulewati terasa licin, membuat langkahku harus ekstra hati-hati. Sesekali terdengar suara gemericik air yang lebih keras, seolah hutan ini punya rahasia yang menunggu untuk ditemukan.
dan sesekali aku berdiam diri, menahan napas untuk mendengarkan nyanyian alam. Suara cicitan dan derik binatang kecil terdengar nyaring di antara bebatuan dan semak, seolah mereka bersatu memberi peringatan atau menandai wilayahnya. Gemericik air di sela beta-beta menambah irama alami yang menegangkan. Setiap langkahku terasa makin hati-hati, karena suara-suara itu membuat hutan terasa hidup dan penuh rahasia yang belum terungkap. Dan aku menemukan sebuah batang kayu yang tumbang, sudah sangat lama, hingga hampir tertimbun dedaunan kering. Permukaannya kasar, dipenuhi lumut dan retakan-retakan tua. Menambah kesan alami hutan yang tenang, aku berhenti sejenak untuk mengamati, menikmati bentuk dan teksturnya, sambil membayangkan bagaimana batang kayu ini mungkin pernah menjadi rumah bagi serangga atau binatang kecil. Keberadaannya menambah warna dan cerita tersendiri di jalur yang sedang kujelajahi. Setelah beberapa saat mengamati batang kayu itu, aku pun melanjutkan langkahku, meninggalkannya di belakang. Hutan tetap tenang di sekitarku, dengan suara binatang kecil yang menemani perjalanan. Perlahan, batang kayu itu pun hilang dari pandanganku, menjadi bagian dari cerita hutan yang terus berjalan. Sementara aku terus menelusuri jalur yang masih menyimpan keindahan dan misteri alam. Kemudian aku tiba di sebuah sumber air kecil yang mengalir deras. Dengan gemuruhnya yang syahdu, seakan mengiringi setiap langkahku. Aku menunduk, mencuci tangan dan wajahku, membiarkan air dingin menyentuh kulit, lalu meneguk air segar langsung dari sumbernya. Rasanya begitu murni dan menenangkan, seakan menyiramkan energi baru ke tubuhku yang lelah berjalan. Aku duduk sejenak di tepi sumber air, menikmati suara alam yang berpadu, gemericik air, cicitan binatang kecil, dan aroma tanah basah yang segar. Saat mata menatap ke sekeliling, rasanya hutan ini begitu hidup, penuh dengan detail kecil yang sering luput dari perhatian. Setelah cukup beristirahat dan mengisi ulang tenaga, aku pun bangkit, melanjutkan perjalanan, meninggalkan sumber air itu sambil membawa kesan damai dan segar yang membuat langkahku terasa lebih ringan. Tibalah aku di depan sebuah kayu ulin yang masih kokoh berdiri, meski tubuhnya menunjukkan tanda usia dan waktu. Batang pohon ini menjulang kuat ke atas, kulit kayunya tebal, keras, dan berwarna coklat tua kehitaman. Seratnya rapat dan padat, khas kayu ulin yang dikenal sangat tahan lama, bahkan terhadap serangan jamur dan rayap. Meski permukaan batang tampak kasar dan retak-retak alami, kayu ini tetap kokoh menahan beratnya sendiri. Namun, batang kayu ulin ini memiliki cacat. Sebuah lubang besar terbentuk dari bagian bawah hingga setengah batangnya. Lubang ini kemungkinan disebabkan oleh proses pelapukan alami selama puluhan tahun, atau aktivitas organisme seperti rayap, serangga besar, atau jamur yang mengurai bagian kayu yang lebih lembut. Meskipun demikian, kayu ulin yang padat membuat pohon tetap berdiri tegak, menunjukkan ketahanan struktural yang luar biasa. Kayu ulin sendiri secara ilmiah dikenal sebagai Eusiderosilon zuageri, merupakan salah satu kayu tropis terkeras dan terberat di dunia. Seratnya yang padat membuatnya sangat tahan terhadap tekanan mekanis, pelapukan, dan air. Lubang di batangnya menambah nilai estetika alami, memperlihatkan proses alami hutan, interaksi dengan lingkungan dan organisme lain, serta siklus hidup pohon itu dari muda hingga tua. Aku mengamati lebih dekat lubang di batangnya, tapi lubang tampak halus di beberapa bagian. Namun ada juga retakan kecil di sekitarnya. Hal ini menandakan proses alami bertahap, bukan kerusakan mendadak. Lubang itu seolah menjadi rumah mini bagi serangga hutan atau organisme mikro. Kehadiran lubang ini juga menunjukkan bagaimana kayu ulin mampu bertahan meski ada bagian yang hilang,
membuktikan daya tahan biologisnya yang luar biasa. Permukaan batang yang terkena sinar matahari menampakkan pola serat kayu yang unik. Setiap garis melengkung mengikuti arah pertumbuhan pohon, memperlihatkan sejarah pertumbuhan dan usia pohon ini. Serat padat kayu ulin memungkinkan pohon tetap tegak meski setengah batangnya berlubang. Aku membayangkan bagaimana pohon ini menahan badai, hujan, dan panas tropis selama puluhan tahun, menjadikannya simbol kekuatan dan ketahanan alam. Secara ilmiah, kayu ulin memiliki kandungan minyak alami yang tinggi, yang membuatnya tahan terhadap pelapukan dan air. Ini menjelaskan mengapa meski berlubang dan cacat, pohon ini tetap berdiri kokoh di hutan tropis. Lubang dan retakan pada batang juga memberikan tempat hidup bagi lumut, jamur, dan serangga kecil, menjadikan pohon ini bagian penting dari ekosistem lokal. Aku merasakan betapa setiap pohon di hutan memiliki cerita dan peran ekologisnya sendiri. Setelah cukup lama mengamati kayu ulin yang kokoh itu, aku pun melanjutkan perjalanan, meninggalkannya di belakang. Langkahku membawa aku menyusuri jalur hutan yang masih asri, di mana cahaya matahari menembus celah pepohonan dan menciptakan permainan bayangan di tanah. Suara binatang kecil terdengar bersahutan. Gemericik air dari sumber yang tadi kusinggahi masih terasa di telinga, menambah rasa tenang, namun tetap waspada. Aku terus mengamati hutan sekitar, memperhatikan setiap detailnya. Daun-daun yang berguguran berbentuk permadani alami, ranting-ranting kering menjadi jalur bagi serangga dan hewan kecil. Aroma tanah basah dan lumut menyelimuti udara, menghadirkan sensasi segar di setiap tarikan napas. Setiap langkahku terasa ringan, namun mata tetap mencari keunikan alam di sekelilingku, menandai setiap momen kecil yang mungkin hilang jika tak diperhatikan. Aku pun mulai mendaki, menapaki jalur yang semakin menanjak di antara pepohonan dan akar-akar yang menjulur. Setiap langkah menuntut keseimbangan dan kewaspadaan, karena tanah sedikit licin akibat kelembapan hutan. Namun udara segar dan aroma tanah basah membuat setiap napas terasa menyegarkan. Sambil mendaki, aku terus mengamati sekitar, menikmati bayangan daun yang menari di tanah dan cahaya matahari yang menembus celah-celah rimbun. Perjalanan terasa lebih berat, tapi juga memberi rasa puas dan tantangan yang menyenangkan. Aku pun hampir sampai di tujuan, namun melihat jalur yang masih cukup panjang dan menanjak, aku memutuskan mengambil jalan pintas agar perjalanan lebih mudah. Jalur ini sedikit lebih sempit dan menantang, dengan akar pohon dan bebatuan kecil yang harus dilewati. Meski begitu, aku merasa lebih cepat dan efisien, sambil tetap menikmati setiap detil hutan di sekitarku. Suara binatang kecil dan gemericik air yang jauh menambah ritme alami perjalanan, membuat langkahku terasa ringan meski jalur baru ini cukup menuntut kewaspadaan.
Di pertengahan jalan, aku menemukan sekelompok jamur yang tumbuh di dahan kayu yang sudah lapuk. Warnanya agak kekuningan, menyerupai bentuk jamur ekor kalkun. Namun ukurannya jauh lebih kecil. Dahan kayu yang lapuk menjadi media ideal bagi jamur ini karena sudah kaya nutrien dari proses dekomposisi. Jamur ini kemungkinan termasuk kelompok turkey tail fungi kecil. Secara ilmiah dikenal sebagai Trametes versicolor atau spesies kerabatnya. Struktur lamel tipis pada permukaannya membantu spora menyebar, sementara pigmen kuningnya menunjukkan adaptasi terhadap cahaya dan kelembapan di hutan tropis. Tidak jauh dari dahan kayu itu, aku juga menemukan beberapa jamur yang tumbuh langsung dari tanah. Jamur ini termasuk dalam kelompok Basidiomycota yang dikenal sebagai jamur tanah sejati. Tubuh buahnya muncul di atas tanah dan berperan penting dalam ekosistem hutan sebagai dekomposer, menguraikan bahan organik seperti daun dan kayu lapuk menjadi nutrien yang bisa diserap. Tanaman, warna dan teksturnya bervariasi dengan permukaan yang lembut dan sedikit lembab, menandakan kelembapan tanah yang ideal untuk pertumbuhannya. Kehadiran jamur ini menambah kompleksitas ekosistem hutan, menjadi indikator kesehatan tanah dan kesuburan lingkungan sekitar. Dengan hati-hati, aku memetiknya agar tidak merusak habitat sekitarnya. Jamur-jamur ini begitu unik, yang di dahan memiliki warna kekuningan menyerupai jamur ekor kalkun, sedangkan yang dari tanah menunjukkan tekstur lembab dan lembut, menandakan kondisi tanah yang subur. Mengambilnya, memberi kesempatan untuk mengamati lebih dekat struktur, warna, dan bentuk spora, sekaligus menghargai peran ekologisnya di hutan. Dan akhirnya aku pun tiba di tempat yang kuinginkan, yakni puncak jalur hutan yang kujelajahi. Dari sini, pandangan terbuka luas ke sekeliling, menampilkan hamparan pepohonan hijau yang tak berujung. Cahaya matahari menembus celah dedaunan dan udara segar yang menyegarkan setiap napasku. Perasaan puas dan lega memenuhi diriku setelah perjalanan panjang, mendaki, dan menyusuri hutan yang penuh detail menakjubkan. Puncak ini bukan hanya titik akhir perjalanan, tapi juga momen untuk menikmati hasil usaha, ketenangan, dan keindahan alam secara utuh. Di puncak, aku menyempatkan diri memetik beberapa daun pakis merah Glessenia spp yang tumbuh subur di sela-sela bebatuan dan tanah lembab. Daun pakis ini memiliki warna merah mencolok pada ujungnya, dengan tangkai yang lentur dan pola helaian yang khas. Secara ilmiah, pakis merah termasuk kelompok paku-pakuan yang berkembang biak melalui spora, bukan biji, dan memiliki sistem akar yang membantu menahan erosi tanah di lereng-lereng curam. Selain bisa dimanfaatkan sebagai sayuran atau bahan makanan, pakis merah juga dikenal memiliki manfaat ekologis dan tradisional. Akar dan batangnya membantu menjaga kelembapan tanah serta mencegah longsor. Sedangkan senyawa alami di daunnya dipercaya memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi ringan. Di beberapa budaya, pakis merah digunakan untuk ramuan obat tradisional, sebagai penenang ringan atau untuk kesehatan pencernaan. Mengambilnya di puncak ini memberi kesempatan untuk mengamati tekstur lembut daunnya, warna yang cerah, dan keunikannya sebagai salah satu flora khas hutan tropis. Setelah menikmati puncak dan keindahan alam sekitarnya, aku pun bergegas pulang, meninggalkan hutan yang penuh cerita.
Perjalanan hari ini memberi pengalaman luar biasa. Dari kayu ulin yang kokoh, jamur unik, hingga daun pakis merah yang cantik. Terima kasih sudah menonton perjalanan ini. Semoga kalian bisa merasakan ketenangan dan keajaiban hutan bersamaku. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga alam di sekitar kalian.